Jika saat ini kamu sedang menghadapi suatu masalah atau tantangan dalam hidup, mungkin saja perasaan yang timbul adalah perasaan lelah, sakit, atau insecure. Mungkin kamu akan mulai bernostalgia, membayangkan masa lalu, di mana dulu rasanya semua masalah itu dapat berlalu begitu saja. Kamu yang masih kecil ketika dihadapkan dengan suatu masalah, mungkin hanya perlu tidur. Dan besoknya ketika kamu bangun, kamu mudah untuk melupakan masalah tersebut. Tidak butuh waktu lama, masalah dan perasaan tidak enak itu lenyap begitu saja. Namun saat ini ketika kita dihadapkan suatu masalah dan semua perasaan tidak nyaman yang ditimbulkannya, kita lebih memilih lari, bersembunyi, dan tenggelam ke dalam pikiran kita. Mengapa rasanya begitu sulit untuk menghadapi masalah dan perasaan tersebut? Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan kita dalam mencapai potensi maksimal yang kita miliki. Sederhananya, ketika berhadapan dengan masalah dan rasanya begitu sulit dan menyakitkan, saat itu juga kamu masih menggunakan 40% dari kemampuan yang kamu miliki. Aturan 40%. Pikiranmu menghentikanmu untuk melampaui batasan 40% dari potensi diri yang kamu miliki. Kebanyakan dari manusia yang hidup saat ini hanya mampu menggunakan 40% dari maksimal potensi yang mereka miliki. Begini, coba pikirkan sejenak pernyataan tersebut. 40%. Artinya masih ada 60% bagian dari potensi yang kita miliki saat ini belum terjamah, belum tersentuh, dan masih menunggu kamu untuk membebaskannya dari segel yang saat ini membelenggunya. Namun, ketika kamu mencoba untuk menghadapi masalah dan melampaui batasanmu, rasanya seperti ada entitas abstrak yang mencoba menghentikan dan mencegahmu untuk maju melampaui batasan itu. Entitas itu tidak lain adalah pikiran. Coba bayangkan ketika kamu mengendarai sepeda motor yang dibuat untuk penggunaan harian. Saat kamu menarik gas penuh, kecepatan tertinggi yang mungkin kamu dapatkan tidak akan melebihi 100 km per jam. Ini karena pabrik melakukan speed limiter atau pembatasan kecepatan. Sederhananya, hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, kecelakaan karena pengendara yang ugal-ugalan. Bayangkan saja jika salah satu dari merek kendaraan sepeda motor melepaskan speed limiternya, mungkin saja akan terjadi banyak kecelakaan. Orang-orang mulai meragukan merek tersebut, membandingkannya dengan merek lain yang mungkin tingkat kecelakaan kendaraannya lebih kecil. Perlahan penjualan akan menurun, reputasi memburuk, dan dapat menuntun perusahaan ke dalam jurang kehancuran mereka. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh pihak perusahaan. Nah, seperti itulah cara pikiran kita bekerja. Pikiran kita bertindak seperti pemilik perusahaan. Ketika dihadapkan pada suatu keadaan yang sulit, keras, dan tidak nyaman, pikiranmu akan berkata, dan mulai menarik dirimu keluar dari keadaan yang tidak nyaman dan tidak aman tersebut, menuju keadaan yang rasanya lebih aman dan lebih mudah. Namun kenapa? Kenapa pikiran kita sejauh itu menghentikan kita? Itu merupakan bentuk mekanisme pertahanan diri yang sudah ada sejak manusia pertama kali diciptakan. Pikiranmu didesain untuk melindungi dirinya dari rasa sakit, dari kegagalan, dari segala hal yang memberi rasa tidak nyaman. Prefrontal cortex, bagian dari otak kita yang bertanggung jawab sebagai pengontrol kognisi dan kemampuan berpikir logis. Bagian otak ini dalam perspektif evolusi merupakan bagian termuda dari bagian otak kita. Bahkan baru mencapai kesempurnaan perkembangannya ketika kita mencapai umur 25 tahun. Prefrontal cortex akan mencoba yang terbaik untuk membebaskan kita dari hal-hal buruk dan tidak logis yang kita lakukan ketika kita sedang berhadapan dengan suatu masalah. Namun bagian otak yang mengontrol kemampuan kita untuk berpikir secara logis ini
adalah bagian yang pertama kali tidak aktif ketika kita mulai memasuki stres tahapan serangan panik. Bagian dari otak kita yang bernama amigdala yang terlibat dalam proses emosional kita akan melepaskan hormon seperti adrenalin yang akan menghilangkan perasaan takut. Pelepasan hormon ini menimbulkan serangan panik dan kecemasan intens. Hal tersebut akan mengalahkan impuls prefrontal cortex kita, sehingga kita jadi lebih sulit untuk berpikir jernih, jangka panjang, dan mengontrol emosi-emosi kita. Maka, dengan kita menghindari masalah dan tantangan yang kita hadapi, pikiran kita mencoba menghalau kita dari perasaan stres tersebut. Studi menunjukkan, saat kita memutuskan untuk menghindari tantangan dan masalah tersebut, saat itu juga perasaan negatif terhadap hal tersebut akan semakin meroket. Jadi dengan menghindarinya, suatu saat ketika ada masalah lain yang kita hadapi, baik itu serupa maupun berbeda, maka kita sudah terprogram untuk memframing seberapa stres dan menyulitkannya masalah itu. Hal ini akan membentuk lingkaran setan yang jika tidak segera dihentikan akan berdampak secara jangka panjang. Sebagai tambahan, salah satu penyebab kita lebih mudah untuk stres terhadap suatu masalah adalah kita begitu peduli terhadap masalah tersebut atau terlampau perfeksionis dalam ekspektasi kita. Jadi, kita sudah menetapkan standar dalam pikiran kita bahwa dalam menghadapi masalah dan tantangan, kita harus memberikan hasil yang sempurna ketika melaluinya. Perfeksionisme inilah yang menyebabkan kita berpikir lebih baik tidak usah daripada membawa hasil yang setengah-setengah. Jadi skenario-skenario dalam kepala kita itu semakin membuat kita menghindari masalah. Dan terkadang justru menjadi penghambat kita dalam berkembang. Tidak ada hal yang tumbuh dari rasa nyaman. Misalnya dalam proses penempaan pedang. Untuk menghasilkan pedang yang indah dan tajam harus melalui proses yang panjang dan sulit. Mulai dari pembentukan baja, penempaan, pemanasan, kemudian didinginkan lalu dipanaskan kembali. Berlanjut sampai akhirnya pedang yang indah dan tajam dapat digunakan sebagaimana mestinya. Semakin tinggi kita mendaki, semakin terjal jurang dihadapi. Setiap kita tumbuh, kita lebih rentan merasakan struggle, rasa sakit, malu, tidak nyaman, sebelum akhirnya sampai pada checkpoint pertumbuhan kita. Dan rasa nyaman adalah pembunuh dari perkembangan. Pikiranmu selangkah lebih maju untuk dapat menahanmu karena dia tahu segala rasa takutmu, semua rasa tidak amanmu, semua rasa tidak percaya dirimu, dan rasanya seperti memiliki musuh yang mengetahui segala taktik, kekuatan, dan kelemahanmu dari setiap sudut. Setiap kamu menghadapi tantangan, pikiranmu akan mulai berbisik. Apa kita bisa? Apa kita mampu? Kemudian setelah kamu mengafirmasi bisikan-bisikan tersebut, perubahan secara fisiologis mulai terasa. Keringat yang dingin perlahan mulai timbul, pandanganmu mengembun, nafasmu tersengal-sengal, kamu kesulitan mengontrolnya. Dan detak jantungmu tidak pernah senyaring ini. Rasanya setiap orang dapat mendengar ritme yang dikeluarkan oleh jantungmu. Dan yang terburuk, kamu merasa bahwa seluruh dunia sedang memperhatikanmu. Pada tahapan ini, pikiran akan mulai berbisik lagi. Kenapa kita dihadapkan pada situasi ini? Atau bagaimana kalau kita lakukan besok saja? Pikiranmu perlahan mulai menawarkan harapan untuk bebas dari situasi ini. Sialnya, setelah itu pikiranmu akan memberikan gambaran-gambaran kenikmatan yang bisa kamu nikmati jika saja kamu berhasil bebas atau sedang tidak ada dalam situasi ini. Ketika kamu mulai sadar dan mulai melawan bisikan tersebut, baik secara internal maupun berkat rangsangan dari luar, kamu akan mulai ragu, mulai mempertanyakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Manakah pilihan yang benar dalam situasi ini? Beberapa orang akan berhasil menghadapi rasa tidak nyaman tersebut dan maju, entah menang atau kalah, dipuji atau dimaki, dicintai atau dibenci. Namun kebanyakan orang akan memilih tunduk pada bisikan-bisikan tadi, mulai duduk, dan mereka akan berhenti bersama perkembangan dan potensi mereka. Ironinya, kebanyakan dari mereka berakhir terbaring di atas kasurnya, menyalakan gadget, membuka TikTok, Instagram, ataupun YouTube untuk mengakomodasi kepuasan dan tenggelam dalam ilusi. Lalu
Lalu, bagaimana kita menghadapi hal-hal ini? Secara tradisional dan pragmatis, kita mungkin sudah sering mendengar bahwa disiplin adalah kunci dalam mengatasi masalah yang kita hadapi. Namun saat ini, banyak peneliti yang justru sedikit kontra terhadap solusi tersebut. Mereka menyatakan bahwa lebih baik untuk mengurangi rasa stres dan perasaan negatif kita terhadap masalah, bukan dengan bersikap terlalu keras terhadap diri kita. Karena hal ini akan semakin menambah lapisan perasaan negatif dalam diri kita dan semakin memperburuk keadaan. Namun, kita perlu menyadari kehadiran perasaan-perasaan negatif tersebut dalam upaya untuk mengurangi perasaan itu. Baik itu dengan membedah masalah kita menjadi potongan-potongan kecil, atau menuliskan apa yang sedang kita rasakan dan mengapa kita merasakan hal tersebut terhadap masalah yang kita hadapi. Selain itu, kita dapat menjauhkan hal-hal kecil yang dapat menghambat kita untuk maju, misalnya sosial media dan sejenisnya. Jadi, ketika kamu mendapati masalah dan gagal, belajarlah untuk memaafkan dirimu dan bertekad untuk melakukannya lebih baik lagi di kemudian hari. Ketika pikiranmu mulai membisikkan hal-hal tersebut, baik ketika kamu sudah merasa berjuang atau bahkan ketika kamu baru saja dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman tersebut, ingatlah bahwa saat ini kamu masih berada di titik 40% dari seluruh kemampuanmu. Dan titik ini bukanlah akhir ataupun batas kemampuanmu. Pikiranmu lah yang merasa sudah saatnya kita mundur. Jadi, ketika kamu mulai merasakan sakit, lelah, atau tidak nyaman, khususnya ketika menghadapi masalah, itu saatnya kamu melaju melampaui batasan yang diciptakan oleh pemikiranmu sendiri. Tunjukkan senyumanmu, angkat kepalamu, kepal tanganmu, dan lepaskan segel pikiran yang membatasi potensi dan kesempatanmu.